Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1080 yang lalu secara khusus menggambarkan penyerangan pasukan Sword ke Pulau Hachinosu. Bahkan Maki Digap mendaratkan pukulan super kuat yang bernama Galaxy Impact hingga membuat seluruh kota hancur berantakan. Tapi di chapter lalu kita belum melihat perlawanan dari bajak laut Kurohige, yaitu Shiryu, Avalo Pizarro, Varsco Shot, dan San Juan Wolf. Keempat kru inti bajak laut Kurohige itu belum bergerak untuk menangkap Koby. Alasannya sih simple ya, karena tidak mau membuat kerusakan di markas mereka. Karena itulah mereka membiarkan para Gocho untuk bersenang-senang memburu Koby. Tapi setelah Gap datang dan tinju supernya menghancurkan kota, maka tidak ada alasan lagi untuk mager dan tidak bertarung. Karena kota memang sudah hancur berantakan. Jadi tampaknya akan terjadi pertarungan antara kru Kurohige versus pasukan Sword yang dipimpin oleh Maki Digap. Pertarungan itu bisa jadi akan langsung muncul di chapter depan atau mungkin beberapa chapter lagi baru muncul. Ya, kita tahu kan Bang Oda suka skip adegan pertarungan. Nah, hal pertama yang ingin Mimin bahas adalah dampak pukulan Gap kepada Avalo Pizarro yang terakhir terlihat masih menyatu dengan Pulau Hachinosu. Dengan kemampuan penyatuan itu, Pizarro bisa merasakan pergerakan orang-orang yang ada di atas pulau. Hal itu terbukti ketika Pizarro bisa merasakan langkah kaki para tahanan yang kabur dari sel tahanan. Ketika itu Pizarro berkata dia merasa geli. Jadi apakah berdasarkan itu Pizarro akan terluka ketika Gap menghancurkan Pulau Hachinosu? Ya, menurut Mimin jawabannya belum tentu terluka. Penjelasannya seperti ini. Ketika sedang menyatu dengan Pulau Hachinosu, Pizarro memang bisa merasakan sesuatu yang terjadi di atas pulau. Tapi tentu saja kemampuan itu tidak statis, tapi bisa dinamis. Jika mengacu pada kemampuan Pika, monster batu itu bisa memindahkan kesadarannya dari satu bagian ke bagian lain. Kemampuan itu bisa kita lihat saat Zoro berusaha mencari sosok Pika yang asli. Jadi sepertinya selain bisa merasakan keadaan di seluruh pulau, Pizarro juga bisa memindahkan kemampuannya ke sebagian kecil pulau saja. Hal itu bisa membuatnya selamat dan tidak terkena efek pukulan dari Maki Digap. Jadi ya kuncinya ada di timing. Pizarro sempat atau tidak memindahkan kesadarannya. Kalau sempat ya selamat, kalau tidak ya tentu akan babak belur. Nah, kita anggap Pizarro selamat ya, agar perlawanan dari bajak laut Kurohige jadi lebih greget. Lagi pula Pizarro kan bukan sosok sembarangan, dia mantan tahanan level 6 Impel Down. Jadi Mimin rasa dia bisa memindahkan kesadarannya sebelum Gap menyerang. Lalu sosok Pizarro ini bisa menjadi counter dari dua kemampuan member Sword, yaitu Prince Grass dan Kujaku. Nah, skemanya seperti ini. Kita mulai dari Kujaku. Di chapter 1080, cucu wakil Admiral Zoro tersebut sudah mengendalikan para bangunan dengan kemampuan cambuknya. Kujaku pun membuat formasi dengan bangunan-bangunan itu hingga mengurung para kroco bajak laut Kurohige. Nah, kemampuan Pizarro kan bisa mengendalikan seluruh pulau, dan bangunan itu bisa saja termasuk dalam salah satu hal yang bisa dia kendalikan. Jika hal itu benar, maka kemampuan Kujaku untuk mengendalikan benda mati di atas pulau tidak akan berjalan mulus, karena Pizarro juga bisa melakukannya. Lalu yang kedua adalah Prince Grass. Dia bisa mengendalikan tanah liat dan membuat boneka tanah liat itu bertarung. Nah, di sini kuncinya adalah tanah. Meskipun tanah liat tetap saja termasuk bagian tanah yang bisa menyatu dengan sebuah pulau ketika tanah liat itu menapak di daratan. Ya, memang sih tanah liat dari Prince Grass ini bisa berubah menyerupai manusia, bahkan bisa bertarung. Tapi saat terkena serangan, teksturnya akan kembali menjadi tanah liat. Berdasarkan hal itu, Mimin menduga Pizarro juga bisa menggunakan kemampuan Prince Grass untuk mengendalikan boneka tanah liatnya selama boneka itu masih menapak di daratan Pulau Hachinosu.
Ya, kemampuan Pizarro ini memang sangat menarik untuk dibicarakan. Oke, lanjut kita beralih kepada Shiryu, seorang pendekar pedang berdarah dingin yang punya kemampuan untuk menghilang. Banyak yang berpendapat jika kemampuan Suke no Mi tidak berarti jika lawannya bisa menggunakan Kenbonsoku Haki. Ya, Mimin juga setuju dengan hal itu. Tapi jika yang menggunakannya adalah Absalom, ya. Nah, untuk Shiryu Mimin rasa beda ya, karena pendekar pedang yang satu ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal itu bisa kita lihat saat dia meratakan para penjaga di Impel Down dengan sangat cepat. Dan kecepatan tinggi itu bisa jadi kelemahan untuk para pengguna Kenbonsoku Haki. Karena ya walaupun bisa memprediksi pergerakan lawan, tapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawan. Hal itu bisa kita lihat dari pertarungan Luffy mode Snake Man versus Katakuri. Saat itu Katakuri yang bisa melihat sekilas bayangan masa depan tetap terkena pukulan-pukulan dari Snake Man Luffy, karena Snake Man bisa bergerak dengan sangat cepat. Jadi dengan pergerakan Shiryu yang cepat dan ditambah kemampuan menghilangnya, tentu itu akan jadi masalah besar untuk pasukan Sword. Oke, selanjutnya adalah Vasco Shot. Nah, tidak banyak yang bisa kita tahu dari kemampuan si pemabuk ini. Di chapter lalu dia cuma bilang ingin membuat kebakaran besar. Jadi ya kita tunggu aja kemampuan seperti apa yang bisa dikeluarkan oleh Vasco Shot. Nah, yang terakhir adalah Sanjuan Wolf. Di chapter lalu, Wolf cuma digambarkan sedang tidur saja. Tapi tentu dengan pukulan Gap yang mengguncang seluruh pulau, raksasa mager itu akan bangun dari tidurnya. Dengan tubuh yang besar seperti itu, tentu Sanjuan Wolf akan punya kekuatan besar. Namun untuk kekuatan sih Mimin masih menjagokan Gap. Dan tubuh besar Sanjuan Wolf malah bisa jadi sasaran pukulan yang empuk bagi Gap. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!